teman-temannya buat ikut join buat Flutter Study Jam hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi RSVP ya. Mungkin kita bakal nunggu sampai jam 10 lebih 10 buat memulai acara. Bisa diajakin lagi teman-teman yang lainnya buat ikut join di Jimit ya. Dan jangan lupa untuk ngisi RSVP yang udah dikirimin di kolom chat. Ralat kita bakal tunggu sampai jam 10.15 ya. Sambil ajakin juga teman-temannya buat ikut join dan jangan lupa buat ngisi RSVP buat yang baru hadir.
Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.15, mungkin langsung kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat pagi semuanya. Di weekend ini agenda kita hari ini melanjutkan Flutter Study Jam, yaitu yang ketiga, dan mungkin berbeda dari sebelumnya yang biasanya jadwalnya malam, ini kita ke pagi, kita pindah ke pagi biar jadi lebih fresh gitu, mengawali hari dengan belajar. Dan maaf ya, koneksinya tadi terputus. Ya, untuk hari ini kita akan mulai mungkin masuk ke coding ya, di pengenalan widget dan slicing apps. Nah, untuk pemateri kita hari ini, kebetulan kalau biasanya kita pemateri itu dari GDS ya. Nah, untuk hari ini spesialnya kita bakal dari luar gitu. Tapi masih teman-teman kita sendiri, dari BSO Android yang kebetulan mungkin di sini kalau misalkan ada yang bukan mahasiswa jurusan teknik informatika, belum tahu kalau misalkan di jurusan teknik informatika itu ada yang namanya badan semi otonom, dan salah satunya itu badan semi otonom Android. Nah, untuk pemateri kita hari ini yaitu Kang Farhan Rizky yang akan mengisi materi pengenalan widget dan slicing. Kepadanya saya persilahkan. Boleh langsung. Tes. Aman suaranya? Aman. Halo. Aman. Oh iya, siap. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk sebelumnya terima kasih untuk GDS ya yang telah memberi kesempatan pada saya untuk mengisi materi untuk hari ini pengenalan widget. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Farhan Rizky, mahasiswa UIN jurusan informatika angkatan 2019, anggota dari BSO Android juga. Untuk pengenalan widget ini kita akan membuat, langsung ke slicing. Kita akan membuat aplikasi to-do list simple. Untuk gambarnya seperti inilah ya. Nah, di sini saya sudah buat base-nya untuk ya biar gak terlalu lama lah ya, biar gak terlalu dari nol gitu. Takutnya waktunya terbatas juga. Nah, buat yang mau nyoba, buat yang mau ngikutin bisa langsung di clone aja, bentar. Nah, itu di chat bisa langsung di clone aja buat base-nya, buat base code-nya. Untuk gambaran UI-nya seperti ini. Tapi di sini ada beberapa yang
bakal saya ubah gitu ya. Itu dari kayak ini, kayak kan ini harusnya di swipe ya. Nah, mungkin nanti terlalu apa ya? Terlalu kompleks mungkin kalau untuk pengenalan. Jadi nanti saya pindahkan si tombol edit sama delete-nya bisa di sini di atas ini atau nanti lah disesuaikan gitu. Ini langsung dimulai aja, Boleh. atau gimana? Boleh Langsung mulai langsung aja. dimulai aja. Nah, bentar dari mana ya? Dari sini dulu deh, buat yang di home dulu aja ya. Nah, di home ini kita bakal sering menggunakan widget. Ada widget yaitu yang namanya row sama bentar. Ada widget yang namanya row sama kolom. Nanti dijelasin sambil inilah ya, sambil jalan aja. Screen copy. Bentar, maaf. Nah, ada widget yang namanya row sama column. Nah, untuk di sini saya sudah ini ya, udah di setting segala rupanya. Nah, saya sudah setting dari warna, dari palet warna, dari tema, dari si route-nya sudah saya config. Tinggal pakai aja nanti buat yang mau ngikutin. Nah, untuk struktur si code-nya ya, biasanya saya dipisah gitu. Nah, ini kan dari material app yang ada di apa ya? Yang ada di main, yang ada di file main.dar itu sudah di apa ya? Initial root. Nah, jadi nanti si root yang pertama dibuka itu si slash ini, nah, sign in screen. Makanya nanti bisa dilihat pas pertama buka itu langsung masuk ke sign in. Nah, langsung ke home aja lah ya. Nah, untuk struktur code-nya biasanya saya dipisah. Terus di scaffold ini kan ada app bar, ada body. Nanti mungkin ada ini ya, floating action button. Ini biasanya saya dipisah, jadi dibuat metode lagi. Jadi nanti kalau misal mau ngedit bagian body, tinggal cari si metode build body-nya gitu. Jadi nggak numpuk semuanya di scaffold. Nanti bingung sendiri gitu kalau misal si code-nya udah kompleks, udah panjang, nanti bakal bingung sendiri gitu kalau ditumpuk. Ini untuk base-nya seperti ini untuk home. Nah, di home ini, di scaffold ini tuh ada app bar. Nah, di sini saya sendiri udah buat app bar custom ya. Bar custom, jadi nanti kalau misal mau ada back button atau ada button-button yang lain bisa tinggal ditambah, tapi untuk si app bar bawahnya ya, kita coba lah ya. Bar. Nah, langsung di save aja dulu. Nah, untuk defaultnya seperti ini kalau dari Flutter. Nah, ini kenapa otomatis ada tombol back? Nah, karena ini si halaman ini kan muncul karena pindah dari halaman sebelumnya ya. Jadi otomatis ada si back button ini. Nah, kalau di back kembali ke login. Nah, ini saya udah buat
Untuk yang ini, kita pakai yang ini aja lah ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang ini lah ya, yang bagian atas dulu. Kita bisa namain metode namanya build top section lah ya, top section. Coba. Nah, di top section ini kita bisa return, ini kan biru kotak gini lah ya, biru kotak. Nah, untuk membuat sebuah shape itu, sebuah bentuk, kita bisa buat pakai kontainer. Pakai kontainer. Di kontainer ini ada beberapa properti ya. Ada kayak width, height. Untuk yang umumnya itu ada padding gitu. Ada padding, nanti ada si child untuk konten di dalam si kontainernya. Nah, sekarang kita set 200 dulu lah. Belum sesuaiin sama ini, belum sesuaiin sama desain. 200, hit 200. Colornya kita coba color warna merah. Nah, karena di sini body-nya udah ada metode sendiri build body. Sekarang kita coba si text-nya ganti pakai yang build top section. Nah, jadi enak gitu kalau misal kita misahin pakai metode kayak gini, nanti gak akan bingung nanti editnya harus sebelah mana gitu, di bagian mana. Nah, untuk width sendiri kan di sini width itu ngikutin lebar ngikutin lebar si layar HP lah ya. Nah, untuk ngikutin lebar HP itu kita bisa pakai double dot infinity. Nah, double dot infinity. Terus untuk si height-nya, karena ini kontennya ada kontennya, maksudnya ada konten di dalam si kontainernya, jadi biasanya saya nggak pernah di hardcode si height-nya gitu. Jadi kalau misal kasus di mana si kontennya itu, si panjang kontennya itu lebih dari 200 pixel, nah nanti bakal ada error. Nah, biasanya saya untuk height di kontainer itu nggak pernah pakai di hardcode langsung si nilainya. Jadi nanti kita pakai padding aja. Kita padding buat si konten di dalamnya. Jadi nanti si headnya ngikutin sendiri tergantung si konten yang ada di dalam kontainernya gitu. Nah, sekarang ini kita pakai langsung aja lah ya, pakai warna yang nggak di set kayak gini gitu. Karena ini si widgetnya di center. Untuk konten sendiri kita langsung aja di ini. Di kontainer sendiri ada decoration. Di decoration ini nerima si tipe datanya itu decoration. Decoration ada namanya box decoration. Nah, box decoration sendiri ada untuk ngatur border radius, terus ada buat ngatur shadow untuk di luar si kontainernya. Terus nanti kalau mau pakai gradasi gitu si warna kontainernya bisa pakai gradient. Terus nanti ini si shape-nya, karena kita pakai kotak, jadi kita nggak usah di set aja si shape-nya gitu. Sekarang untuk border radius dulu deh, border radius. Nah, karena di sini border radius yang diubahnya cuma kanan bawah sama kiri bawah ya. Ini bisa pakai border radius only. Nah, di dalam border radius only ini ada bottom left sama bottom right-nya. Jadi kita tinggal setting bagian mana aja yang mau ditambah radius. Terimanya ini radius kalau nggak salah. Radius.
radius sirkular coba dilihat di figurnya 30 ya, 30. Mhm. Color. Oh ya, ini buat kalau udah pakai decoration. Kalau udah pakai decoration, si warna ini nggak boleh di dalam kontainer nyetingnya. Harus di dalam si decorationnya. Jadi nanti bentrok gitu kalau misal kita nyeting di kontainer sama di kontainer di setting sama di decoration juga di setting. Jadi ini kita pindah, coba ini. Nah, kita pindah. Nah, ini rubah kan ya? Ini rubah si ininya, si border radiusnya. Jadi sekarang kita tambah yang bottom right. Udah gini dulu, terus ini kan ada dua section ya. Di section ini ada yang ini, yang atas ini sama si list kategori. Nah, ini kategori tasnya nanti. Nah, jadi di sini kita pakai kolom, widget namanya kolom. Nah, ini kan kalau headnya gak di setting nggak akan apa ya, nggak akan muncul. Kalau coba 200, nah muncul kan. Nah, di kolom ini susunannya itu ke bawah. Jadi kalau misal ini kan ada children di kolom tuh. Kita coba tambah teks aja dulu ya, buat lihat perbedaan. Nah, terus ini kita headnya tambah dulu. Nah, si kolom ini si childrennya itu nyusun dari atas ke bawah gitu. Kan ini kita di atas top section, bawahnya data. Kalau kita ubah, nah isi datanya di atas. Itu untuk kolom. Terus ada lagi row. Nah, bedanya kolom sama row itu, kalau kolom itu kan ke bawah ya. Kalau si row itu ngurutnya dari kiri ke kanan gitu, dari kiri ke kanan. Nah, jadi kita beresin dulu aja yang ini ya, yang top section coba. Di top section ini ada konten di dalamnya, kasih padding. Di kontainer itu ada padding, inset. Ini kalau kecepatan langsung di ini aja lah ya. Moderator mah konten bisa kecepatan. Nah, Ya. Santai. Nanti kalau misalnya ada yang kecepatan gitu, boleh langsung tulis di kolom chat aja ya. punten ini mah punten. Takutnya tidak tersampaikan. Nah ini dulu lah. Nah, lalu kita untuk konten yang ada di dalam si kontainernya bisa pakai properti child. Nah, di child ini sendiri ada kolom lagi, ada 2 kolom sebenarnya. ada 3 kan. Ini pertama kolomnya untuk yang ini, untuk yang 2 teks ini, si children-nya itu yang satu ini, lalu yang kedua si counternya ini, si counter tasnya. Jadi di sini di chatnya kita coba kasih kolom dulu aja. Kolom children-nya dulu aja lah ya. Teks. Nah, yang pertama data yang di atas ini kita pakai buat nama user. Kedua untuk counternya. Untuk yang nama user ini, nah jadi gini, kita di dalam kolom bisa pakai kolom lagi, pakai kolom children-nya data. Nah, untuk 2 data ini satu widget.
di satu kolom gitu. Jadi misal di kolom itu ada yang namanya main axis alignment sama main cross axis alignment. Untuk di kolom main axis alignment sendiri, main axis alignment. Apa ya? Main axis alignment space between lah. Cross. Kolom yang atas. Nah. Jadi untuk cross axis, karena kolom ini kan si main alignment-nya itu dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Jadi kalau misal pakai main axis, yang berubahnya itu jarak antara tiap children-nya gitu ke bawah. Kalau misal pakai di kolom, kita pakai cross axis alignment. Jadi nanti yang berubahnya bukan dari atas ke bawah, tapi dari kiri ke kanan. Karena kita setting di sini cross axis-nya start, jadi si kontennya itu mulai dari kiri ke kanan gitu. Jadi ini semuanya di kiri. Kalau misal kita rubah pakai N, rubah ke kanan. Nah, ke kanan. Untuk alignment sendiri harus diperhatikan ya untuk kolom sama row. Karena nanti kalau si kolomnya udah apa ya, udah numpuk gitu di dalam kolom, ada kolom lagi. Nah nanti ngatur si alignmentnya bakal bingung lah. Seperti itu. Terus yang ini kita rubah aja langsung ya, sesuaiin aja sama desain dulu. Kalau ini nah ini kan di tengah sendiri kan satu kolom ini. Nah di sini kita bisa pakai cross axis lagi untuk kolom yang kedua. Jadi tetap si alignmentnya dari start gitu, dari sebelah kiri. Cuma yang kedua itu ada hari ini kita isi ini Sabtu 12 hari 2022. Ini untuk susunannya sudah sesuai. Terus untuk si properti tag-nya lah, kan di sini warna putih ya. Di widget text itu ada properti style. Nah, saya coba style. Penerimanya textile. Nah, di textile ini sendiri ada beberapa properti lagi. Jadi di sini kita bisa ngatur si size sifonnya, terus ada color untuk warna sifonnya, terus ada letter spacing untuk jarak antara hurufnya. Terus ini segitu aja mungkin untuk yang umumnya. Kita coba color aja lah ya. Color kita coba ganti warna putih. Color dot. Nah, rubah. Terus ada ini tebal, si teksnya itu ada di bold. Nah, di sini ada font weight. Nah, font weight ini sendiri udah disediain sama Flutternya. Kita pakai font weight. Ini si nilai ketebalannya gitu. Kita coba 700. Nah, tebal kan? Atau bisa juga kalau nggak mau ngatur si ketebalannya bisa langsung pakai bold gitu. Sama aja. Terus ada font size 18. Untuk font size tinggal diisi aja 18. Langsung. Terus untuk yang kedua berarti sama ya, untuk
propertinya berarti tinggal diubah si font size-nya sama si warna teksnya. Jadi di sini bisa di copy aja. Copy. Di copy ini pakainya warna, ini saya sudah sediain palet secondary. Nah, palet secondary untuk si size-nya 12. Nah, ini udah untuk si apa ya, untuk yang atas kita tinggal bikin si counter yang bawahnya. Untuk yang bawahnya, nah ini kan ada jarak antara si kolom yang ini sama konten yang ini, yang di bawah ini, yang akan kita buat nanti. Nah, untuk jarak sendiri kita bisa pakai size box atau pakai kontainer juga boleh. Tinggal diisi si height-nya berapa. Coba kita 50. Nah, jadi dijarakkan untuk konten-kontennya. 50. Untuk yang coba. Nah, di sini kan kita bakal pakai row, ada kolom lagi. Ada row yang isinya kolom-kolom gitu. Ada row 1, 2, 3. Nah, di dalam row sendiri itu ada kolom untuk nampung si angka sama si teksnya. Kita coba langsung pakai row aja. Row. Dan 12. Nah, 12. Nah, untuk row sendiri kan ini pakai apa ya? Pakai row sendiri susunannya itu dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan, kalau misal kita coba center, coba. Nah, berubah. Bisa di center. Kalau misal kita nambah untuk teks selanjutnya ya. Nah, kita bikin satu konten dulu aja untuk yang alt task ini. Tes ini style size-nya 40. Nah, udah 40, terus si ketebalannya kita kasih 500 dulu aja deh, coba. Nah, terus si warnanya palet secondary. Nah, udah. Sekarang jadi ini si teksnya kita bisa bungkus pakai kolom. Nah, di bawah si kolom ini ada kolom lagi untuk si teksnya ini, kan si teksnya ini 2 baris. Jadi kita bisa pakai kolom lagi. Isinya jilgernya itu ada 2 teks. Teks yang pertama itu all, atau yang kedua itu pas. Coba. Nah, kan. Nah, untuk si alignmentnya sendiri kita tinggal ubah aja yang cross. Ini untuk kolom kita mau ngedit alignment kiri kanan gitu. Untuk rata kiri rata kanan pakainya cross axis. Tapi untuk di row kita mau, kan di row itu kiri ke kanan. Kalau mau rubah alignment atas bawahnya kita pakai cross di row. Kayaknya bingung kalau di teori kalau disebut ini. Tapi kalau misal
langsung praktek gitu, jadi kelihatan langsung perbedaannya gitu. Coba di start. Nah, udah susunannya udah sama ya, susunannya udah sama, tinggal dirubah si ini aja, si warna teksnya. Soft white. Coba. Nah, ini bisa tinggal di copy aja. Nah, sama. Ini kita udah jadi satu untuk si kontennya. Nah, untuk kolom atau row sendiri kan ini narimanya children. Children itu list of widget. Nah, yang namanya list itu kan gak satu ya, si konten dalamnya itu. Nah, di sini kita bisa di looping untuk si konten ininya. Nah, tapi untuk looping sendiri kita pisahin dulu aja deh untuk konten ininya ya, untuk konten si counternya. Coba buat build counter konten. Nah, filternya yang ini nih, yang kolom ini. Di sini kita pindah aja ke sini biar rapi lah ya. Nah, jadi nanti di sini kita tinggal pakai build counter content. Nah, hasilnya sama aja kan. Nah, kalau misal mau di looping, jadi kita tinggal di sini ada children itu bisa pakai list generate. Nah, kita generate. Ini celengnya 3 kan ya, 3. Ini kita isi 3, terus ini apa yang mau ditampilkan gitu. Coba return yang build counter tadi. Nah, langsung 3 kan. Jadi daripada kita bikin satu-satu ya, bikin satu-satu kolom gitu. Jadi ada 3 kolom sepanjang ini. Ini kita pisah aja untuk jadi nanti tinggal dipanggil si si metodenya. Jadi nggak panjang teuing lah. Kalau misal kita ini dari sini kan udah kelihatan panjang ya, apalagi kalau nambah kolom berapa baris gitu. Ya, lebih baik dipisah-pisah aja gitu. Kalau misal sekiranya mau dipakai berulang-ulang kali, mending dipisah aja, nanti tinggal di looping gitu. Nah, ini kembali di row, kan ini jaraknya mepet. Nah, di main axis di row ini ada yang namanya space around, space between, sama space evenly. Untuk perbedaannya kita langsung coba aja lah ya, space around. Place that free space evenly between the children as well as half of that space for. Nah, jadi untuk jaraknya sendiri sebenarnya ini sama kayak space between sama space around sama space evenly. Nah, kalau evenly itu si jaraknya itu nggak yang paling sempit lah, yang paling sempit antara space yang lain. Kalau misalnya space between itu dari ujung ke ujung itu si jaraknya. Jadi si Flutter ini otomatis ngitung berapa lebar layarnya, nanti dibagi sesuai length yang diisi. Nah, karena ini kita si space-nya gak terlalu panjang, kita pakai space evenly aja. Nah, ini untuk top section udah beres mungkin. Oh, belum. Ini ada gradasi. Nah, di container mana tadi? The top section. Color. Nah, ini ada gradient. Di container itu ada gradient. Terus gradient ini nerimanya tipe data gradient.
Nah, ini kita si gradasinya dari atas ke bawah ya, linear. Ada widget yang namanya linear gradient. Nah, di sini kita tinggal isi warna apa aja yang mau digradasi gitu. Misalnya di sini kita pakai primary sama black lah. Black dulu ya biar kelihatan lah. Kelihatan bedanya coba. Terus dot black. Nah, dan dari kiri ke kanan ya untuk defaultnya. Untuk settingnya sendiri, untuk setting arah gradasinya, ini ada yang namanya begin. Nah, ada begin sama end. Nah, begin ini nerimanya alignment. Nah, di alignment sendiri kita tinggal pilih alignment dot. Nah, kita mau mulai dari mana? Karena dari sini kasusnya dari atas ke bawah, berarti dari top center tuh n-nya kita isi top bottom center. Alignment dot bottom center. Coba. Nah, dari atas ke bawah ya. Nah, sekarang kita tinggal ubah si warna hitamnya. Ini ya. Oh, sama tapi pakai opacity. Kita isi palet primary. Nah, primary. Warna sendiri kita bisa ada function lagi, ada metode lagi dari Flutter-nya itu with opacity. Nah, di opacity ini kita tinggal isi nilainya. Mau berapa persen sih nilai transparannya gitu. Misal kita isi 0,6. Nah, 0,6 cerah tehnya. 0,3 aja deh. Oke. Oh, berarti nilainya lebih tinggi, berarti lebih tua ya si gradasinya. Nah, ini untuk yang top section mungkin udah lah ya, udah cukup sesuai. Nah, terus untuk kasus yang tadi yang saya singgung itu kan ini sebenarnya sama ya. Kita langsung pindah ke bawahnya aja deh. Kan ini sama untuk si kategorinya sama. Nah, daripada kita bikin satu-satu, mending kita bikin satu aja nanti di looping gitu. Sekarang kita coba bikin satu dulu aja. Kita pisah widget aja lah ya. Kita di home, kita bikin folder baru, komponen. Nah, komponen kita bikin file, namanya apa ya? Kategori card, kategori card. Nah, berarti ini si card ini, satuan card ini nanti jadi widget tersendiri gitu. Bikin stateless aja deh. Ini stateless namanya, terus kategori card. Kategori card. Diimport dulu materialnya. Nah, kalau kita bikin komponen misah kayak gini, komponen satuan yang dipisah kayak gini, kita harus inisialisasi apa aja yang dibutuhin dalam si widget ini. Nah, di sini kan dalam kasus ini ada indikator. Nah, itu indikator ya. Kalau hijau itu berarti si tas yang di dalamnya udah beres semua. Nah, kalau orange ini berarti masih ada tas yang belum selesai. Nah, berarti di sini kita butuh boolean untuk ngecek si tas itu udah beres semua atau belum. Nah, di sini kita kasih boolean is completed. Nah, is completed. Terus di sini ada title
title si kategorinya. Di sini ada string, kategori title. Lalu di sini ada description. Ya description deh. String. Deh, kita kasih integer aja. Kita kasih integer buat ini kan ada si total berapa atas yang belum diselesaikan. Kita kasih integer remaining task deh. Nah, si variabel ini kita masukkan ke dalam si constructor tasknya. Kita bikin required aja semuanya. Required is completed. This is complete. Terus ada require this category title. Ada remaining task. Untuk penggunaannya sendiri aja deh. Ini pakai kontainer lah ya. Untuk yang kita bikin bentuk-bentuk kayak gini lebih baik pakai kontainer aja. Padding. Ada padding juga. Ya ada. Setting paddingnya dulu. Jangan dulu ke padding deh, langsung ke kontennya aja dulu. File. Ya di sini berarti kalau ke bawah gini berarti pakai kolom nih. Kolom sendiri children-nya itu ada indikator bentar 16 nya. Jadi untuk si indikatornya kita bisa aja deh buat, tadi kan ini dua warna ini sebenarnya sama ya, beda warnanya doang maksudnya. Saya bikin satu aja, get build indikator, coba indikator return kembaliannya kontainer lagi aja. Untuk yang kayak gini kan ini kecil ya, kalau kecil gini biasanya saya nggak masalah untuk untuk di hardcode diisi ukurannya konstan, misal 16 nya 16 atau ukurannya kecil gini akan makan banyak space gitu di layar HP-nya juga, jika kemungkinan errornya itu kecil gitu. Jadi kalau untuk ukuran kecil-kecil kayak gini biasanya saya si nilainya di konstan aja gitu. Untuk ini bulat ini kita pakai border radius aja deh. Radius aja deh. Selection. Ini kecil mungkin border radiusnya digedein aja lah ya. Radius.all kita kasih 60 coba. Terus ada color itu yang diubah. Color. Nah, di sini kan kita dicek dulu ya. Kalau misal warnanya hijau, kalau misal si tasnya udah selesai semua, berarti warnanya hijau. Nah, kalau masih ada tas yang belum beres, berarti warnanya orange gitu. Berarti di komponen ini kita butuh boolean yang is completed deh, samain aja is completed. Nah, ini dicek berarti is completed-nya is completed. Nah, kalau true berarti warnanya yang hijau ini. Nah, kalau mau pakai hex, kalau misal mau pakai hex itu bisa pakai 0xff. Nah, 0xff ini si FF ini kode apa ya? Kode transparansi, kode opacity untuk warnanya nanti. Nah, itu digit setelahnya itu kode warnanya. Sebut lagi kode warnanya. Nah, berarti kalau misal si is completed-nya false,
berarti nerimanya warna yang orange-nya. Nah gini, untuk tulisan if else singkat, tulisan if else untuk di widget biasanya saya seperti ini. Lalu di sini ada title ya. Title di sini. Berarti di sini kita indikator dulu di kolomnya, indikator. Nah, ini is completed. Jadi nilai is completed yang di sini ikutin nilai is completed yang ada di widget ini gitu. So is completednya kasih aja ya. Untuk teks berarti kita pakainya teks widget. Nah, si teksnya itu berarti pakai yang kategori title. Ini dari konstruktor. Jadi nanti kita nyeting si value string untuk titelnya itu nanti di home screen-nya pas manggil widgetnya gitu. Kategori title, terus ada remaining task. Dicek lagi deh untuk remaining task ini, dicek lagi si is completed-nya. Completed. Nah, kalau is completed-nya true, berarti teks yang ditampilkan kan ini. Copy aja lah ya. Completed berarti nerimanya your task is done. Nah, kalau completednya false, berarti yang ditampilkan you have. Nah, di sini kan kita udah bikin integer. Nah, kalau kita mau pakai integer untuk di string, di dalam string, kita bisa pakai dollar remaining task. Nah, you have remaining task left. Nah, ini bisa coba bentar dulu deh. Sini. Nah, sekarang kita coba panggil si card-nya. Kategori card. Nah, kita nyeting si value tiap propertinya di sini. Ini misal kita kasih false, kategori titelnya misal database, humanitasnya 4. Nah, beda kan? Kalau misal kita kasih true, nah ini jadi hijau dan si teksnya juga berubah gitu. Di sini kita langsung bikin stylingnya aja ya. Kotak. Kotak. Kita kasih coba decoration. Box decoration lagi. Colornya itu jadi putih. White. Terus di sini ada shadow. Nah, di shadow kita coba deh. Shadow ini nerimanya apa coba? Shadow. Kalau list berarti kayak gini. Cuma box shadow. Nah, box shadow sendiri ada apa aja? Nah, di sini kita bisa nyeting colornya, bisa nyeting warna, offsetnya nanti si blur untuk warna shadownya itu radiusnya beberapa, si jarak blurnya juga beberapa, jarak shadownya beberapa. Kita bisa setting. Coba kita kasih color dulu deh. Colornya warna hitam dulu coba.
black. Belum ya? Udah running sih, udah. Kita kasihin aja dulu offset radius kita gedein aja dulu deh biar kelihatan si bedanya. Nah, kelihatan bedanya. Terus kita coba 10. Nah, jadi si jarak nyebarnya gitu, jarak nyebar shadownya itu jaraknya berapa? Kita kasih 5 aja deh. Terus ada offset di sini, offset sendiri nerimanya offset di data offset. Nah, di sini kita ada DX sama DY. Nah, untuk DX sendiri kita coba dulu aja deh, kita coba kasih satu-satu. Nah, kalau X-nya kita ubah, kita jadi 5 deh, coba jadi 5. Gesernya ke direksi X gitu, ke horizontal. Kalau misal kita Y-nya rubah, kita tambah jadi 5 lagi, kita pindah ke bawah. Nah, ke bawah. Jadi si offset ini kalau untuk yang pertama kali pakai shadow itu mungkin agak asal jalan aja gitu istilahnya, asal jalan aja si ininya, jadi gak kamu bingung nyeting offset. Nah, untuk si blue radius sendiri ini ya, coba titik kita kasih 0,3. Nah, ini udah cukup lah ya. Ini kita kasih kode radius dulu. Radius sirkular 10 coba. Nah, ini kita tinggal nyeting si offsetnya. Untuk yang X dikit aja, kita kasih 1 atau 2 deh, biar yang kirinya nggak kelihatan. Nah, untuk yang bawahnya kita kasih 2 juga coba. Terlalu ini kasih 2. Nah, ya untuk komponennya udah sesuai lah untuk susunan si ininya. Kita tinggal nyeting si alignment dari kolomnya. Kolom kita kasih cross axis lagi, cross axis start. Nah, sudah. Kita tinggal styling si style titelnya sama si deskripsinya. Di sini kita pakai warna primary, palette dot primary, sama tebal juga ya, tebal weight 100. Nah, udah isi font size-nya ya, font size 14, size font size-nya 14 ke baru. Nah, udah. Terus kita kasih ini dulu aja deh. Tapi ini size-nya 6. 9 deh kayaknya. Kita kasih 8 aja deh. 8. Terus si warnanya ada text placeholder. Kecilan ya. Nah, kalau udah gini kita tinggal kasih padding di kontainernya.
Ini itu pakainya edge inset. Di sini ada only, yang biasa dipakai itu ada only, ini left top right bottom, terus ada symmetric juga, terus ada all. Nah kalau kita mau symmetric semuanya gitu, mau si padding setiap sisinya sama, kita tinggal pakai all. Nah ini si padding tiap sisinya itu sama, kiri kanan atas bawahnya itu sama. Kalau misalnya mau pakai only, coba. Nah, di only ini ada ini persatuan sisinya itu kita bisa ubah beda-beda gitu. Mau leftnya berapa, topnya berapa, seterusnya. Kalau untuk simetrik, itu untuk vertikal dan horizontal. Jadi si vertikalnya itu kalau kita set 16 misalnya. Nah, si atas bawahnya itu yang simetriknya gitu. Kalau misalnya kita ubah si tambah horizontalnya jadi 24 misalnya. Nah, ya ini sesuai kondisi aja yang dibutuhin apa. Jadi kalau misal kayak gini berarti kita butuhnya disamain aja deh ya. Samain coba. Oh, si 24 deh. Nah terus gimana cara cara loopingnya gitu untuk jadi dua komponen tiap barisnya. Nah di sini kita bisa pakai grid view. Ada yang namanya grid view. Ini kita komen dulu aja. Nah, ada namanya grid view. Ada grid view. Biasanya saya pakai yang count. Karena di count ini nanti ada beberapa properti yang sangat berguna gitu. Jadi otomatisasinya itu lebih enak lah. Nah ini untuk si cross axis count-nya itu beberapa komponen yang ditampilkan per barisnya. Nah di sini kan ada 2 ya. Ada 2 tiap barisnya. Kita isi 2 di sini. Nah di grid view count ini ada main axis spacing sama cross axis spacing. Untuk cross axis sendiri ini nyeting untuk jarak antara komponen dari ke samping gitu. Bisa kita kasih 10. Nah kalau untuk main jarak antar komponen ke bawah di sini kita kasih 20. Nah di sini ada children. Nah childrennya kita pakai looping aja deh. Kita pakai looping. List.generate lagi. Misal linknya kita isi 10 aja deh. Lalu terus returnnya si card yang tadi atas kategori card. Ini sama aja dulu dah. Database. Terus ini remaining tasknya kita kasih 4 dulu deh. Nah, ini kan nggak muncul ya. Nah, alasan ini nggak muncul kan ini si grid view ini bentuknya list. Jadi bisa di scroll gitu. Nah, kenapa ini nggak muncul? Karena di sini kan kita bodinya itu pakai kolom. Nah, sedangkan untuk list sendiri, untuk grid view, list view, sama widget-widget scroll yang lain itu biasanya ngambil ukuran layarnya itu dari atas ke bawah gitu, dari keseluruhan layar. Nah, untuk kasus yang kayak gini, kita bisa pakai expanded, kita bisa bungkus pakai expanded untuk si listnya. Nah, listnya sendiri kita bisa kasih expanded. Jadi si layarnya itu tahu gitu, si widgetnya itu tahu dari mana mulai si scrollnya, terus sampai ke bawah nanti, sampai selesai expandednya. Nah kalau misalnya di sini kita tambah teks deh, jadi yang ada di bawah ya.
data ini kita uncomment coba. Nah, jadi yang ini tetap ada. Jadi expanded ini sendiri yang nggak bisa di scroll gitu. Jadi kita uncomment aja deh. Biasanya kasus di list view atau grid view itu kayak gitu biasanya. Jadi si sistem nggak tahu mulai scrollnya dari mana, terus ukuran width-nya berapa, terus sampai mana itu biasanya nggak tahu. Makanya biasa pakai expanded. Nah di grid view sendiri ada padding. Karena ini lateral mepet ya, kiri kanan atas bawahnya. Kasih padding, edge inset, horizontalnya biasanya saya pakai 24 kalau untuk konten kayak gini. Vertikalnya kita kasih 16 coba. Nah, ini udah cukup untuk sininya. Nah, satu lagi untuk di grid view ini ada yang namanya aspect ratio. Aspect ratio. Nah, ini untuk aspect ratio tiap komponennya. Nah, biasanya kalau grid kayak gini kan biasanya kita ambilnya emang kotak ya. Jadi defaultnya ini 1. Nah, ini sama kayak 1:1 lah. Kalau kita ubah misal 1:0,6 deh. Nah, ini jadi kecil. Tapi si kontennya nggak bisa nampung konten yang ada di dalamnya. Nah, tapi untuk aspek rasio ini sendiri, untuk responsifnya itu saya belum tahu. Tapi ini cocoklah untuk dicoba gitu, untuk diulik. Nah, jadi si aspek ratio ini nerima panjang lebar. Nah, udah kayak gini. Oh, ini ada jarak ya untuk si ini. Oh, indikatornya ada jarak. Indikator kita kasih Oke-nya 20 coba. Nah, mungkin kayak gini untuk komponennya. Lalu di sini tuh ada ini nih, potensi button sendiri namanya di scaffoldnya, bukan di body. Nah, di scaffold ini ada floating action button. Floating action button nerimanya widget. Kita pisah aja deh. Build FAB misal. Buttonnya floating action button. Aja dulu. Color itu aja deh. FAB. Nah, muncul ya. Di si floating action button ini otomatis ada di sebelah sini gitu. Ada di bawah layar. Untuk kontennya ini ada child, kita isi icon aja deh, icon add misal. Nah, ini kalau mau diisi teks juga bisa, tapi untuk button kayak gini lebih jangan diisi teks karena mepet mungkin untuk nanti isi ukurannya itu kan kecil. Jadi kita isi icon aja, terus colornya ada fokus color background color. Kita ubah palette primary deh. Nah, ini untuk halaman home-nya udah sesuai lah ya, mirip-mirip. Nah, sekarang kita
coba bikin untuk halaman yang ini deh. Nah, ini lumayan nih untuk bikin komponen-komponen. Ini tuh halaman task list ya. Task list. Nah, untuk task list sendiri, jadi untuk pindah halaman ke task list, kita tap bagian si card-nya. Berarti si card-nya itu kita harus tambah dulu. Mana bentar. Terus kategori card. Nah, untuk menambah fungsi tab, untuk fungsi tab, ada widget yang namanya gesture detector atau inkwell. Nah, untuk inkwell sendiri, jadi pas di tab itu ada efek splash-nya gitu, kayak ini nih. Nah, ada efek kayak gini. Nah, ini inkwell. Kalau misalnya gesture detector itu nggak ada efek apa-apa, jadi sesuai kondisi aja untuk detektor. Sini saya pakai gesture deh. Tab, ada on tab. Untuk pindah halaman kita bisa pakai navigator push. Nah, di sini saya udah setting route-nya. Kita mau pindah ke halaman task list. Task list berarti kita push name. Nah, si route name-nya ini kita isi sesuai path-nya gitu. Misal tadi apa ya, task list, coba. Nah, pindah. Nah, tapi kalau misal belum di setting route-nya, bisa pakai push. Nah, si route ini harus pakai material route. Nah, ini konteks. Untuk material background itu karena emang panjangnya mungkin, jadi jarang yang dipakai. Jadi lebih baik di gini aja. Nah, untuk setting tiap route-nya itu biasanya pakai di atas. Nah ini sih biasanya di atas tiap screen-nya itu ada setting untuk si pad-nya. Nah, kita gini aja dulu deh, asal bisa pindah dulu aja. Nah, sekarang kita rubah yang task list. Nah, task list sendiri kita harus bikin komponen lagi karena ini kan dipakai beberapa kali ya. Kita coba bikin deh di task list ini, kita bikin komponen namanya task card. Coba status. Ini sama kayak yang tadi, yang kategori yang dibutuhin berarti ada title, ada titelnya, terus ada deskripsi, terus ada tanggalnya. Tanggalnya kita kasih string dulu aja deh. Ada string as title, ada description, string due date. Ini kita masukin ke dalam konstruktor, required aja semua. Description required this dot this dot date. Ini berarti kita pakai kontainer lagi, aja. Di sini kita ini lebarnya ikutin lebar layar gitu.
Jadi tinggal dikasih padding. Berarti si width-nya ini kita bisa setting langsung double dot infinity. Nah, terus untuk padding kita kasih nah, berarti ini kan kiri atas bawah sama kiri kanannya beda. Kita simetrik, coba vertikalnya kita kasih 16, horizontalnya kita kasih 8 misal. Nah, untuk kita ada aja deh. Ini itu ada row karena ada ini dulu, ada komponen ini dulu, terus sama deskripsinya. Berarti di sini ada kontainer, children-nya itu ada kontainer sama kolom. Berarti ini kita isi row dulu. Row ini kontainer dulu deh. Kontainer. Coba. Lalu colornya palet secondary. Langsung ambil aja deh di sininya. Biar langsung kelihatan. Pas card. Saja dulu. Kelihatan. Coba si ininya kontainernya kita kasih warna dulu. Kelihatan semua. Row. Terus ini width-nya kita isi 2. Nah, lalu kita bikin untuk kolomnya. Kolom katanya ada title, ada deskripsi, ada due date sama ini si tanggalnya, si variabel due date-nya. Nah, kita tinggal ini dulu aja deh. Setting si aplikasinya. Jadi di sini ada radius ya, border radius sama ini. Radius color 20. Kita kasih shadow lagi. Itu kita copy aja lah ya dari yang card tadi. Shadow. Colornya belum di setting. Kasih color untuk warna ini full screen ya, bentar. Coba kita kasih tadi mana yang row, kasih 20. Terus si kolomnya bentar, coba kasih cross check row-nya di kasih center.
aja. Terus untuk cross aksisnya kita kasih rata kiri. Baik, kita tinggal coba sesuaikan aja dulu ya. Atas detailnya kita kasih is description ini kasih quiz. Detiknya misal 12 Februari 2022. Nah, kayak kepanjangan untuk si si teksnya. Kalau nggak salah kita bisa pakai atas kategori, pakai expanded juga kalau nggak salah untuk di kolomnya. Nah, ya kasusnya kayak tadi, jadi si konten nggak bisa ngecek ini lebarnya sampai mana gitu, di batasnya sampai mana. Kita kasih expanded. Nah, ini expanded ini berlaku untuk vertikal horizontal juga. Ya kalau nemu kasus kayak tadi, overflow kayak tadi, bisa dibungkus aja pakai expanded. Biasanya langsung ini sih, biasanya langsung solve gitu masalahnya. Nah, untuk ini sendiri kita styling aja teksnya dulu. Text style yang kita size-nya kita kasih 16, terus weight-nya kita kasih 16. Description style size-nya kita kasih 12, color-nya palette, it's order. Cukup lah ya. Ini tinggal nambah weight doang. Font weight bawah. Nah, untuk ini kayak gini. Lalu kita coba langsung kasih kolom aja deh. Ini caranya kita hapus dulu. Hapus. Berarti ini kita kasih, ini bisa di scroll ya nantinya. Berarti kita pakai single file view. Nah, filenya itu berarti kolom. Nah, di kolom ini kita coba langsung looping aja sikat yang tadi. Lalu terus return paskat ya tadi. Kita tunggu aja. Ini bisa di scroll. Terus ini ya. Dulu deh. Komen. Ini contohnya kita kasih teks dulu. Heading dulu kan. Headingnya pada heading
buka database, terus ada tanggalnya, buka. Nah untuk jadi kita bisa pakai call lagi, dan nah di sini baru kita looping tadi. Return start asal dulu aja. Nah, ini udah bisa. Berarti ini tinggal disesuaikan aja sih susunan alignmentnya. Ini berarti cross axisnya dari start. Style, textile, style. Nah, size-nya kita kasih 24, skalanya ini tinggal dibentukin aja. Nah, di sini kita tinggal kasih size box aja deh untuk ada jaraknya gitu. 60 coba. Nah, berarti tinggal kita ngatur jarak antara tiap cardnya. Tiap cardnya berarti ini kita kasih kolomnya. Kolom pokoknya kita kasih size box lagi. Misal kasih 10. Kita tinggal sesuaikan aja deh sekalian. Untuk yang ini ada jarak berarti dari dari sini. Dari sini benar. Size box kasih width-nya karena ini di raw. Berarti si size box yang diatur jaraknya itu si kasih lebarnya misalnya 10. Nah, ini gini untuk itu yang birunya ya belum ya, bentar mana sih. Nah, application pindah radiusnya radius bisa kasih boleh radius kita kasih ini tinggal kayak gitu. Mungkin untuk ini sampai jam berapa sih? Masih banyak nggak ininya? Kalau untuk kalau sesuai tema ya, pengenalan widget mah paling udah sih. Tapi kalau misal hari next meet topiknya apa? Next meet tuh bentar. Paling langsung sesi tanya jawab aja sih.
Asal Soal kalian yang ada next meet tuh membuat kalkulator sama pengenalan package. sama package. Pengenalan package. Hmm, Jadi buat teman-teman yang mau nanya mungkin terkait dengan bisa pengenalan widget, boleh. bisa kecepatan juga, bisa ada yang nggak nangkep Bisa gitu, ada yang bingung. atau bingung mau nanya apa gimana? Tanyain aja langsung, Bingung, nggak apa-apa. bingung mau nanya apa, nggak ngerti. Bisa Ada yang mau nanya nggak? maaf, ada yang mau nanya seputar widget, boleh di chat juga boleh, maka. Sinta, Muhammad Farhan, siap, thank you. Boleh, mungkin ada yang mau Boleh nanya nggak? yang mau nanya? Mungkin atau udah pada ngerti gitu ya? Amin. Kecabut. Bentar. Amin. Ini belum terlalu sesuai ya. Bukan mungkin sih. Memang belum terlalu sesuai. Ada beberapa juga yang belum dibuat gitu, kayak text field terus ya inilah, ada date picker, terus ada tambah apa ya? Ada update kategori gitu, ada form, ada search. Ini mungkin kalau untuk pengenalan doang. Mungkin untuk ini terlalu kompleks untuk pengenalan mah. Saya juga jarang pakai sih saya sebenarnya kalau untuk kayak text field gitu. Terus search, ada text field kayak gini, ada buttonnya, terus ada date picker, terus ada mungkin kayak gitu, kayak dialog nih gini. Saya sih jarang pakai kalau gitu. Jadi saya juga masih pengenalan kalau buat itu. Jadi mangga segitu dulu aja paling, kalau dikiranya cukup. Mungkin udah pada ngerti ya, penjelasannya udah rinci gitu buat teman-teman juga. Dan makasih banget Paman udah mau ngisi. Farhan. Farhan, aduh, kebiasaan gitu ya. Makasih buat teman-teman juga yang udah hadir, buat Farhan juga yang udah ngisi materi. Astagfirullah, Imam. Ngisi materi hari ini. Mantap Paman, aku bangga. Paling tips aja ya buat yang mau masuk front end. Jadi kalau misal untuk responsif itu ada package yang namanya apa ya, kalau nggak salah relative scale gitu. Bentar. Relative scale. Nah, buat teman-teman yang mungkin dapat desain dari orang lain gitu, terus dapat ya bahkan biasa ada di IG gitu kan, ada UI UX gitu, misal mau ngikutin. Nah, biasanya kalau misal kayak tadi, kayak nilai yang di hardcode gitu, kayak mana sih yang card tuh, terus kategori card. Nah, ini 16. Nah, 16 itu kan 16 pixel di HP saya, mungkin 16 pixel di HP saya ukurannya segini. Mungkin di HP Uti 16 pixel ukurannya bakal beda, bisa lebih gede atau bisa lebih kecil gitu. Nah, tapi kan untuk slicing mah kita nggak peduli ini. Yang penting ikutin desain aja kan nilainya. Nah, si relative scale sendiri otomatis ngitung gitu. Jadi total pixel yang ada di layar berapa, kita masukin value-nya berapa, nah nanti otomatis disesuaikan sama layar, sama pixel si HP-nya gitu. Jadi kalau misal beda HP, kalau nggak pakai ini biasanya beda ukurannya. Kalau misalnya saya 16 segini, bisa aja diuti 16 itu lebih gede atau lebih kecil gitu. Nah, kalau pakai relative scale bakal sama.
Nah kayak gini. Ini untuk ini kan misal gak pakai relatif scale ya untuk yang gambar yang pertama ini. Nah ini si panjangnya itu segini. Nah, kalau misal pakai relatif scale ini sesuai sama nilai yang ada di Figma gitu. Misalnya ini kan 129. Jadi otomatis kalkulasi lah intinya. Jadi dicek dulu pixel dari HP yang digunakan berapa, terus nilai yang diinput berapa, nanti otomatis menyesuaikan. Gitu. Kalau jadi dibiasain kalau yang baru masuk biasanya pakai relative scale gitu. Itu paling. Mungkin ini juga ngejawab ini ya. Teman ada yang UI UX designer juga. Terus dia tuh nanya kenapa si APK-nya teh pas udah jadi itu di si atasannya tuh si fontnya tuh jadi kecil gitu. Ya berarti si pixelnya emang beda kan. Nah terus ini sebenarnya bukan untuk responsif ya, untuk menyesuaikan aja, minimalisir gitu. Kayak tadi kan kayak ada overflow gitu. Yang tadi yang teks tadi. Nah gitu jadi menyesuaikan. Kalau untuk responsif sendiri kalau kayak di web kan emang kalau pakai Bootstrap gitu responsifnya ya otomatis responsif gitu. Tapi kalau di Flutter belum sih, saya belum, karena mungkin buildnya di HP ini aja terus gitu, jadi ya jarang ngulik responsif kayak gitu. Oke. Mungkin karena waktu juga udah nunjukin udah hampir jam 12 ya. Makasih banget sekali lagi makasih buat Farhan gitu. Farhan lu asal enak. Kebiasaan paman gitu. Santai. Udah ngisi ini, semoga nggak bosen gitu buat berbagi ilmu sama kita dan teman-teman yang bertahan sampai akhir. Makasih banget. Mungkin untuk acara Flutter Study Jam ketiga ini kita cukupkan sampai sekian. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto. Foto. Yo, makin. Putih yang hitung. Ipan. Boleh. Sama aku. Apa? Sama aku di screen. Boleh minta ininya nggak? Apa? Jadwal meet-nya ada nggak? Ada di Trello sih ya. Adanya ada nggak? Ada. Dan Bapak Ahdan. Don. Kayak aku udah dibikin pas Instagram buat harusnya mah. Ya, mangga bagian konten berarti. Jadi tidak mendadak-dadak. Kerja lagi bagian konten berarti. Ya. Ini itu baik. Foto. Berarti langsung sih. Stop. Ini Sama aku di SS. Sama Ukti. 1, 2. Bentar. Ada share screen-nya. Iya. Buat Ukti. Oh, bener. Bentar. Bye. Itu mulai. Ya udah sama Ipani aja tuh hitungnya. Karena itu nggak bisa. Oh bisa deh. Yuk.
Hitung 4. 1, 2, 3. Lagi. Ih. Berapa? 1, Semua di saya. 2. Ya, ini tuh di aku semua yang off cam atau gimana? Enggak sih. Soalnya Di tim ada semua kecuali kamu. wah sinyal berarti cek di UTI waktu SSna. Aduh. Gak pakai laptop. Imam. Pak Imam bener. Boleh sok. Hitung. 1, 2,